Jangan khawatir akan hari esok. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kekhawatiran adalah salah satu pergumulan terbesar manusia. Kita bisa tampak tenang di luar, tetapi di dalam hati penuh kecemasan. Kita khawatir tentang ekonomi, kesehatan, masa depan anak-anak, pelayanan, pekerjaan, bahkan tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. Pikiran kita berlari jauh ke depan, membayangkan berbagai kemungkinan buruk, lalu hati kita menjadi gelisah hari ini. Namun Tuhan Yesus berkata dengan jelas dalam Matius 6 ayat 34, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Perkataan ini bukan sekadar motivasi rohani. Ini adalah ajaran langsung dari Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit. Perintah ini muncul bukan karena hidup akan bebas masalah, tetapi justru karena Tuhan tahu hidup penuh tantangan. Di tengah kenyataan itulah Ia berkata, "Jangan khawatir." Satu kekhawatiran tidak mengubah keadaan. Jika kita jujur, berapa banyak masalah yang benar-benar selesai karena kita khawatir? Hampir tidak ada. Kekhawatiran tidak mengubah masa depan. Ia hanya mencuri damai hari ini. Kekhawatiran bekerja seperti kursi goyang, banyak gerak, tetapi tidak membawa kita kemana-mana. Seringkali kita berpikir bahwa dengan khawatir kita sedang bertanggung jawab. Padahal khawatir berbeda dengan perencanaan. Merencanakan masa depan adalah hikmat. Tetapi khawatir adalah ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Kekhawatiran membuat kita sulit tidur, mudah marah, kehilangan sukacita, kehilangan fokus dalam doa, meragukan pemeliharaan Tuhan. Tanpa sadar, kekhawatiran membuat kita lebih percaya pada kemungkinan buruk daripada janji Tuhan. Dua akar kekhawatiran adalah kurangnya kepercayaan. Dalam ajarannya, Yesus menunjuk kepada burung di udara dan bunga di padang. Burung tidak menabur dan menuai, tetapi diberi makan. Bunga tidak memintal dan menenun, tetapi dihias begitu indah. Yesus sedang mengajarkan satu hal penting. Bapa di surga tahu kebutuhan kita. Kekhawatiran sering muncul ketika kita merasa sendirian menghadapi masa depan. Kita merasa harus memikirkan semuanya sendiri, menyelesaikan semuanya sendiri, menanggung semuanya sendiri. Padahal kita memiliki Bapa. Ketika seorang anak kecil berjalan bersama ayahnya, ia tidak khawatir tentang uang sekolah atau biaya makan. Ia tahu ayahnya yang bertanggung jawab. Mengapa? Karena ada relasi dan kepercayaan. Demikian juga dengan kita. Kekhawatiran seringkali menunjukkan bahwa kita lebih fokus pada masalah daripada pada Tuhan yang memegang masalah itu. 3 hari ini memiliki anugerahnya sendiri. Yesus berkata, "Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Artinya, Tuhan memberi kasih karunia sesuai dengan kebutuhan harian. Dalam Ratapan 3 ayat 22-23, kita diingatkan bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Perhatikan, setiap pagi, Tuhan tidak memberi kekuatan untuk 1 tahun sekaligus. Ia memberi kekuatan hari demi hari. Jika kita memaksakan diri memikul beban 1 tahun dalam 1 hari, tentu kita akan hancur. Banyak orang tidak lelah karena pekerjaan hari ini, tetapi karena memikirkan masalah 6 bulan ke depan. Hari ini, Tuhan memberi nafas untuk hari ini, hikmat untuk hari ini, kekuatan untuk hari ini, penghiburan untuk hari ini. Besok, Tuhan akan memberi lagi. 4 solusi Alkitabiah menghadapi kekhawatiran. Dalam Filipi 4 ayat 6-7, firman Tuhan memberi langkah yang jelas. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada 3 langkah penting. Pertama, bawa dalam doa. Kekhawatiran yang tidak didoakan akan berubah menjadi ketakutan. Tetapi kekhawatiran yang dibawa dalam doa akan berubah menjadi penyerahan. Kedua, sertakan ucapan syukur. Mengucap syukur di tengah kekhawatiran mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah pernah menolong di masa lalu. Jika Ia setia dulu, Ia tetap setia sekarang. Ketiga, percaya pada damai sejahtera Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa damai sejahtera Allah
akan memelihara hati dan pikiran kita. Artinya mungkin masalah belum langsung selesai, tetapi hati kita dijaga agar tidak hancur oleh kecemasan. Damai Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, tetapi ada ketenangan di tengah masalah. 5. Kekhawatiran bisa menggeser fokus dari kerajaan Allah. Dalam bagian yang sama, Yesus berkata lebih dulu, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya." Seringkali kekhawatiran membuat kita sibuk mengejar rasa aman versi manusia. Uang lebih banyak, posisi lebih tinggi, pengakuan lebih besar. Kita berpikir jika semua itu tercapai, kita akan tenang. Namun kenyataannya, semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak yang dikhawatirkan. Ketenangan sejati bukan berasal dari kepastian keadaan, tetapi dari kepastian bahwa Tuhan memegang hidup kita. Ketika fokus kita kembali kepada Tuhan dan kehendak-Nya, hati menjadi lebih ringan. Kita melakukan bagian kita dengan setia, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. 6. Menghadapi hari esok dengan iman. Iman bukan berarti kita menutup mata terhadap realita. Iman berarti kita melihat realita melalui kacamata janji Tuhan. Masa depan memang tidak pasti bagi kita, tetapi masa depan sangat pasti bagi Tuhan. Tidak ada satupun hari yang mengejutkan Tuhan. Tidak ada satupun peristiwa yang lepas dari pengetahuannya. Bahkan sebelum kita memikirkan hari esok, Tuhan sudah ada di sana. Itulah sebabnya kita bisa berkata, "Tuhan, Engkau memegang hari esokku." Saudara yang terkasih, mungkin saat ini ada beban besar di hati saudara. Mungkin ada keputusan penting yang harus diambil. Mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Mungkin ada ketidakpastian yang membuat hati tidak tenang. Hari ini Tuhan berkata, "Jangan khawatir. Serahkan apa yang tidak bisa kita kendalikan kepada Tuhan yang memegang kendali penuh. Lakukan bagian kita hari ini dengan setia. Hiduplah taat hari ini. Kasihilah keluarga hari ini. Kerjakan tugas hari ini. Berdoalah hari ini. Dan biarkan hari esok berada di tangan Tuhan." Mari kita berdoa dalam hati. Tuhan, ajar aku untuk tidak dikuasai kekhawatiran. Tolong aku mempercayakan masa depanku kepadamu. Berikan damai MU yang melampaui segala akal, dan kuatkan imanku untuk berjalan hari demi hari bersamamu. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita, sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh kekhawatiran, tetapi hidup dalam iman dan pengharapan. Tuhan memberkati.